Hamba Allah ada yang disebabkan oleh hal yang natural. Maksudnya apa? Secara alami setan masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia lalai. Misalkan karena manusia itu tidak baca doa di pagi hari. Karena manusia itu melakukan sesuatu yang menyerupai setan. Tidur tengkurap, ya, kuku panjang, contoh-contohnya. Kemudian apalagi masuk kamar mandi tanpa doa, masuk kamar istri tanpa doa, masuk rumah tanpa doa. Tidak ada doa-doa harian yang dia miliki. Atau misalkan dia tidak meyakini adanya setan. Italia dan Iran contoh, ya, contoh orang-orang yang lalai, mereka tidak meyakini coronavirus. Hari ini Italia 3.500 korban, melebihi Wuhan, hamba Allah, melebihi Cina sendiri, ya. Subhanallah, Iran pun mulai naik angkanya, dan demikian pun orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika menganggap bahwa berita virus corona ini adalah untuk menaikkan ratingnya Donald Trump. Mereka nggak percaya, katanya Donald Trump ini pembohong, saya nggak percaya apa yang dia katakan. Subhanallah, ya. Orang Indonesia jangan begitu, ya. Ketika Anda tidak meyakini ada setan, justru setan lebih leluasa menguasai Anda. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Ini disebabkan oleh jiwanya, ya, nafsiyah. Secara kejiwaan dia hasad, dendam, ya, takabur, sombong, lalai, pendusta, melakukan dosa-dosa besar dan menyembah nafsu itu sendiri. Ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang sungguhnya setan itu tidak berkuasa, ya mohon maaf ya, afaru aita manittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menyembah hawa nafsunya? Ya, maka di situ hamba-hamba Allah yang muliakan, surah Al-Jathiyah ayat 23. Ya, di sini kalau manusia mengikuti hawa nafsu, ya, maka setan akan menguasainya. Allah akan tutup pendengaran, ya, penglihatan, dan hatinya Allah akan kunci, tidak bisa menerima hidayah lagi. Dan setan tidak bisa menguasai manusia kecuali melalui hawa nafsunya. Buktinya ketika manusia mati, nafsunya mati, telah menjadi mayat, maka dia tidak bisa menguasai lagi. Ya. Selanjutnya adalah diundang oleh manusia karena ritual kesyirikan, ilmu hitam, ya, kekebalan, tenaga dalam, susuk, ya, kemudian pengasihan, memiliki amalan-amalan ibadah yang menyelisih sunnah, ya, sering pergi ke dukun. Ini adalah secara natural memang diundang oleh manusia. Kemudian jin keturunan, ya ikhwas sekalian, jin nasab, orang-orang yang memiliki hubungan dengan jin nasab atau orang-orang yang ayahnya dia bersinggungan dengan jin nasab. Nah, yang terakhir adalah sihir. Jadi ketika kita diceritakan kena gangguan setan, itu bisa sihir, bisa jin keturunan. Kalau sihir ini memang pengaruh yang ditembakkan, diorder, ya, oleh tukang sihir dan setan. Kalau jin keturunan atau jin nasab ini memang diturunkan dari leluhurnya, ya, berupa jin yang tinggal di dalam tubuhnya, baik yang diturunkan ataupun yang diundang. Begitu ya poinnya. Kemudian juga ada penyakit yang disebutkan oleh psikis, ini yang sebut tadi nafsu, ya. Kemudian juga ada secara natural memang setan mengganggu manusia pada satu kondisi. Rasanya clear sekali ya, insyaallah. Baik, selanjutnya satu kondisi yang disebut dengan jin nasab. Ketika saya berdiri, ya sekalian, ini artinya penting ya hal ini. Baik. Pertama, hamba Allah, benarkah jin nasab itu ada? Sekali lagi, hal-hal gaib hanya bisa dijangkau dengan iman. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan diri untuk meyakini kalau kita tidak beriman. Ya, begitu hamba Allah yang memuliakan. Dan di sini hamba Allah yang memuliakan, jin nasab itu adalah bahasa kami, bahasa saya, bahasa peruqyah. Ya. Ada juga yang membahasakan sebagai jin saka, itu di Malaysia. Ya, jin saka, sake, ya. Dan juga ada juga yang membahasakan sebagai penyakit keturunan. Nah, ini adalah ahli tibun nabawi, ya, atau ahli medis. Ada juga yang mengatakan penyakit genetik. Wah, itu lebih keren lagi. Padahal artinya sama, ya. Namun kami memiliki simulasi obat penyembuhnya, pemutus siklusnya, insya Allah. Baik, kita lihat dulu dari poin pertama.
Kenapa jin nasab ini muncul? Kenapa? Karena ada chemistry. Ada kesamaan sifat antara leluhur dengan keturunannya. Ada chemistry, ya. Ada kesamaan sifat. Ayahnya pemarah, anaknya pun pemarah. Ayahnya pergi ke dukun, anaknya pun pergi ke dukun. Yang kedua adanya amanah. Ada namanya wasiat. Kamu tolong jaga anak cucu saya. Ini adalah buruhnya, misalnya seperti itu, ya. Hingga ayahnya punya kemampuan meramal, anaknya pun punya kemampuan meramal, dan memang diturunkan. Ini ada akad seperti itu. Baik, selanjutnya karena kelalaian, karena memang anaknya lalai, ayahnya tidak sholat, anaknya pun tidak sholat, maka setan masuk. Ya, kemudian selanjutnya hamba Allah karena maksiat yang dilakukan oleh anak tersebut. Biasanya kalau jin sudah masuk ke dalam tubuh seseorang dan menjelang remaja, ya, subhanallah, maka gejolak syahwatnya meningkat. Di sini hamba-hamba Allah, apa yang terjadi? Ya, setan itu senang ada di inang, ya, senang di dalam tubuh anak tersebut, dan dia membuat dosa-dosa. Ya, membuat anak tersebut jina dan juga durhaka. Ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada kisah luar biasa pada jin nasab yang ingin saya sampaikan nanti, ya. Tapi pada intinya adalah poin-poin ini karena kecemburuan setan kepada manusia yang menimbulkan hasad, kemudian juga karena kepatuhan manusia kepada setan. Ini yang menjadi penyebab kenapa jin mencintai manusia, karena manusia patuh kepada setan. Bagaimana cara patuhnya, Ustaz? Saya tidak pernah ritual. Saya tidak pernah komunikasi dengan mereka. Manusia mengikuti hawa nafsu, mematuhi hawa nafsu, mengikuti apa yang ia rasakan. Padahal setan di belakangnya itu adalah didefinisikan sebagai patuh terhadap setan. Dan ketika seseorang patuh kepada yang lainnya, maka seseorang itu menganggap dia mencintainya. Ya, cinta timbul dari butuh. Butuh menimbulkan kepatuhan. Nah, demikian hamba Allah yang muliakan, ya. Selanjutnya, jin nasab atau dikatakan dicintai jin. Ini adalah kalimat yang perlu dikoreksi. Ya. Tidak ada istilah jin mencintai manusia dalam bentuk syahwat. Meskipun beberapa kondisi menunjukkan fakta-fakta tersebut. Bahkan ada ulama juga yang membuktikan demikian, ya hamba Allah. Namun jin wujudnya tidak diketahui, manusia diketahui. Bayangkan, ketika jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, apa yang Anda bayangkan? Atau apakah satu bayangan yang kemudian masuk ke jasad seseorang dan mengendalikan tangan, mata, kakinya? Tidak. Setan sangat halus, dia masuk ke pori-pori, bahkan bisa masuk ke dalam ruang genetis manusia dan mengubah informasi di sana. Di dalam ruang jantung manusia, menggerakkan, ya, otak manusia yang merupakan hardware bagi tubuh ini, ya, menggerakkan akal dan hardware-nya berupa otak, lalu mengontrol seluruh aktivitas tubuh manusia. Jadi bagaimana setan bisa bersahabat kepada manusia? Hamba Allah. Yang terjadi adalah setan patuh kepada manusia. Manusia patuh kepada setan, maka setan menganggap manusia itu mencintai dia. Dan terjadilah satu kerjasama. Saling bisik berbisik. Bagaimana ketika orang saling mencintai? Tidak ada kata-kata kasar. Saling berbisik, seia sekata. Kata setannya, ceraikanlah. Minta cerailah. Iya ya, kayaknya saya harus cerai. Ya. Seperti itu Allah. Jadi ini adalah awal mula kerjasama, awal mula terjadinya interaksi antara jin dan manusia sehingga saling mencintai. Adanya hubungan. Bahkan di dalam mimpi dia bisa berhubungan badan, bisa berpacaran. Dan ini lebih dari 50% wanita yang diganggu setan dilecehkan setan di alam mimpinya. Jadi hamba Allah, apa yang terjadi di alam mimpi adalah apa yang ada dalam fikiran. Maka ketika mimpi, fikiran itu menjadi nyata. Maksudnya ketika tidur, alam bawah sadar itu menjadi nyata. Dan ketika manusia sadar, maka alam bawah pikiran itu adalah tidak nyata. Jadi ketika Anda dalam keadaan sadar di siang hari,
maka setan itu hanya berbisik-bisik, ya, antara ada dan tidak ada, tapi mengendalikan. Tapi ketika Anda tidur, maka dia nampak jelas, berpacaran, bersenggama, ya. Dan ketika jiwanya ini sudah melawan, maka biasanya dia bertengkar dengan setan itu di alam mimpinya. Nah, jadi luar biasa, Allah. Jadi memang ini sangat nyata begitu. Dan kita perlu mengetahui hal apa yang bisa dilakukan untuk memutuskan jin nasab ini. Ya, sebentar lagi kita akan adakan simulasi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang dilihat dulu ya di depan, ditulis di catatannya ya. Bagaimana untuk memutuskan jin nasab ini? Ya, pertama ada ikrarnya. Pertama doa perlindungan. Di sini kita cukup ya membaca doa perlindungan ta'awudz, kemudian ikrar berlepas dirinya, ini nanti kata-katanya dari saya, kemudian mewakili leluhur, dan juga dari amalan-amalan batir, dan mendeklarasikan permusuhan dengan setan selamanya. Baik, ini sebelumnya saya berikan warning notice ya, early warning. Anda harus letakkan handphonenya ya di depan Anda, dan kemudian catatannya juga demikian. Lalu tangan Anda seperti ini ya, lihat seperti ini, mengangkat tangannya seperti ini atau seperti ini ya, atau menunduk ya, dan ucapkan dengan sungguh-sungguh. Baik, bagi siapa ini? Bagi seseorang yang memang ada karakter jin nasab. Jin nasab itu apa? Ada penyakit yang diturunkan ya, ada kemampuan-kemampuan spiritual yang diturunkan, bisa meramal, bisa membaca pikiran ya, mimpi yang jadi nyata, kemudian firasat yang tajam, kemudian bisa memijat otomatis, ya, sakit di belikat, di tengkuk, di dada, di lambung, di kepala, telinga, dan mata. Baik, kalau ada semua segera simpan, ikuti saya, ya. Nanti Anda tulis hasilnya di komentar, kita akan lihat, ya. Baik, sekarang silahkan jarinya seperti ini atau tangannya tadi ya. Ikuti setelah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha menyaksikan, saksikanlah ikrar ini. Ya Allah, mulai hari ini hamba berlepas diri, hamba mengingkari, hamba memutuskan seluruh perjanjian, seluruh kerjasama, akad-akad haram, akad-akad batil antara hamba dengan syaitan dari bangsa jin. Ya Allah, seandainya ada perjanjian, akad-akad haram, akad-akad batil antara leluhur hamba, keluarga hamba dengan bangsa jin, maka hamba mewakili mereka memutuskan perjanjian itu. Ya Rabb, putuskanlah. Ya Rabb, saksikanlah. Ya ma'syarul jin, keluarlah kamu. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Baik, ya, tetap ditahan ya. Selanjutnya, ya Allah, diikuti ya. Ya Allah, seandainya dalam jiwa raga hamba ini ada musuh-musuhmu yang menghalangi ketaatan hamba kepadamu, maka hamba ridho mereka semua dikeluarkan. Ya Allah, seandainya dalam tubuh hamba ini, dalam jiwa raga hamba ini ada kekuatan yang ditimbulkan oleh amalan-amalan, oleh perjanjian-perjanjian, maka hamba meridhokan seluruhnya untuk lepas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang usap dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, usap juga perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin nasab atau jin saka atau penyakit genetik atau penyakit keturunan atau penyakit titisan atau ilmu turun-temurun atau yang lainnya, ya, ini hanya ada di Indonesia dan Malaysia, Singapura, mungkin beberapa di Filipina dan Thailand, ya. Tetapi hamba Allah yang muliakan,
Ini yang disebut infected sebetulnya. Orang yang terinfeksi oleh penyakit yang dimiliki oleh leluhurnya. Penyakit apa ini? Bukan penyakit medis, hamba Allah. Ini adalah penyakit non medis yang sudah kena kepada tubuh manusia. Ya. Penyakit medis yang telah jadi kepada tubuh manusia, ya, menginfeksi penyakit-penyakitnya. Nah, ya sekalian, ya. Jadi dia turun karena janji atau ikrar seseorang. Ya. Contoh dulu ayah saya mengisahkan, saya pernah diwarisi sama orang tua itu 1 jampe. Dan saya harus pejamkan mata dan kepalkan tangan, lalu mengikuti dengan 1 kali ikuti tanpa napas, contohnya. Ya. Atau misalkan dengan ritual penurunan senjata pusaka dari leluhurnya. Nah, ini juga seperti itu, hamba Allah, ya. Ini adalah ikrar. Kemudian juga secara otomatis, ya, melalui aliran darah, melalui nasab. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seorang lelaki disakiti, dibuat berdarah misalkan, dia berpikir biasa saja. Tapi kalau anaknya berdarah, dia susah luar biasa. Maka cara setan menyiksa laki-laki adalah dengan membuat anaknya berdarah-darah. Subhanallah. Dengan menyakiti rahim istrinya. Dengan membuat anaknya cacat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, itu juga sekalian. Kemudian selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya, karena adanya kesamaan akidah, ya, kesamaan emosi, kesamaan atau yang disebut dengan chemistry tadi, ya, dan juga ada aktivator, ada momen. Misalkan anak ini trauma, anak ini dibully, anak ini tidak ada yang mengurusi, maka dinasihati oleh setan, didekati, ya, didekap, ditidurkan, dinina-bobokkan, dibangunkan, ditemani, diberi kelebihan. Begitu ya sekalian. Dan itu adalah disebut dengan talbisul iblis. Nah, selanjutnya, kalau Anda belum yakin juga, ya, kami di sini akan menunjukkan 50 ciri ketika seseorang itu terinfeksi oleh wabah setan. Ya, terinfeksi oleh gangguan setan. Ada 50 ya sekalian. Yang pertama, adalah gangguan pada jiwa manusia. Ya, jiwa manusia ini apa? Ini adalah pada psikis atau cara berpikir. Lihat ya. Jadi gangguan pada akal, pada jiwa, pada cara berpikir atau pada perasaan. Ya, ini yang saya simpulkan gangguan pada jiwa. Misalkan apa? Adanya gangguan emosi yang luar biasa. Cepat marah dan marahnya itu tidak terkontrol. Dia sendiri tidak bisa mengontrolnya. Bisa memukul tembok, menggebrak meja, memecahkan kaca, bisa lari-lari di jalan, ya. Kemudian banyak, ya. Was-was, takut, paranoid, cemas, ya, pelupa. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ada gangguan pada ibadah, tidak khusyuk, lupa rakaat salat, malas, sering menguap. Jadi dalam sholat itu mungkin 7-8 kali menguap begitu, ya. Sesak nafas, ya, saat baca Quran dan ngantuk saat baca Quran. Oke. Selanjutnya iwas sekalian ada halusinasi, ada penampakan setan, jin, ya, yang di matanya, di jembatan ada setan, di pohon ada setan, di rumah ada setan, lihat istri seperti setan, ya, dan lain-lainnya, ya. Kemudian adanya firasat, bayangan, perasaan, bisikan, kemudian was-was yang tinggi, pandangan yang negatif terus-menerus, tidak ada baiknya pada manusia, ya. Kemudian bisikan jahat untuk membunuh, memutilasi, melempar, ya, menabrak, linglung, gila, indigo. Nah, indigo ini ikhwas sekalian, ya. Indigo ini adalah pada anak-anak jin nasab. Anak-anak yang menjadi korban jin nasab itu hati-hati, ada juga sifat psikopat, traumatik mendalam, schizofren, sampai pada LGBT dan gangguan psikis yang lainnya. Apakah anak-anak yang tiba-tiba LGBT itu gangguan setan? Sangat mungkin. Apakah kemudian gangguan setan itu sembuh dengan Al-Quran, LGBT-nya sembuh dengan Al-Quran? Pasti. Saya katakan, pasti 100% accurate. Asal memang mau menjalani step-stepnya secara islami, dan memang bukan hanya ingin sembuh LGBT-nya saja, tetapi memang ingin sembuh secara holistik, secara menyeluruh, ikhwas sekalian. Baik, ya. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang muliakan, ada penyakit namanya jomblo menahun. Aduh, ini khawatir saya.
Jadi ketika coronavirus merebak ini, saya diam-diam khawatir nih jomblo-jomblo ini. Apakah sempat nikah? Ya, segera nih jomblo-jomblo untuk ambil kesempatan dalam wabah corona ini, ya. Bukan untuk mundur, maju. Apa ini jomblo menahun? Jangan tersinggung dulu ya. Jomblo menahun ini kondisi seseorang yang sudah mapan secara fisikal, secara finansial, sudah siap menikah, tetapi tidak jadi. Ya. Sering memutuskan tunangan tiba-tiba, mengcancel pernikahan, ya, atau tidak ada kecocokan. Ada seorang wanita yang sudah 33 kali ta'aruf, tidak jadi-jadi. Nah, ini sebabnya ternyata adalah gangguan setan, ya. Galau akut, minta cerai terus-menerus, melemahnya hati, minder total, sedih berlebihan, merasa tertekan, sering menghayal, sering menyendiri, ya. Positif infected, ya. Kalau Anda melihat anak Anda, ayah Anda, ibu Anda, adik Anda, atau Anda sendiri seperti ini positif infected. Dia kena gangguan setan. Selanjutnya hamba Allah adalah gangguan pada fisik ini. Ya, pada fisik ada gangguan pada jantung, kanker, lupus, stroke, ya, asma, paru, lambung, diabetes, bel palsi, tremor, gangguan saraf, ya. Juga ada pada tubuhnya yang tidak terdeteksi, sakit menahun yang tidak terdeteksi, ya, secara medis, vertigo, mendengung di telinga, rontok, pengapuran, asam urat, pegal menahun, eksim, kedutan, ya, dan lain-lain. Juga ada pada rumahnya terjadi hal-hal aneh dalam dirinya. Misalkan tiba-tiba dia itu sadar-sadar setelah dia menjadi janda. Subhanallah, ada yang begitu ya? Ada. Jadi seseorang itu menikah karena sihir, dia akan nikah, kemudian malam pertama, bahkan kemudian punya anak, 3 tahun kemudian baru dia sadar setelah rumahnya dijual dan dia diceraikan. Nah, ada juga kondisi hal aneh yang dimaksud ini lebih ringan lagi, misalkan seperti ada yang menaburkan sesuatu di rumah, begitu ya sekalian, ya. Ada suara-suara yang tidak ada wujudnya. Kemudian kondisi-kondisi lain, misalkan dia hilang hilang kandungan, ya. Kemudian dia lagi mengendara tiba-tiba tertidur, bangun lagi setelah 10 kilometer. Ini aneh sekali, ya. Pernah terjadi di Jawa Tengah itu, ada sopir bis yang dia itu sadar setelah bisnya ada di puncak gunung dan hampir terjungkal. Padahal, ibu sekalian, tidak ada jalan besar hingga masuk bis ke tempat itu. Masya Allah. Ya, ini aneh sekali. Ada hal-hal aneh seperti itu, ini adalah disebabkan oleh syaitan. Tapi tidak semuanya, ya. Kemudian ada pendarahan, masalah menstruasi, sering keguguran, hilang kandungan, masalah rahim, kista, miom, sesar. Ya. Bukan berarti seluruh yang sesar adalah gangguan setan, tetapi ada indikasi setan mengarahkan manusia untuk sesar. Ya, membuat was-was, membuat tali ari-ari terbelit, pecah ketuban dan lain-lain. Ayo sekalian, ya. Selanjutnya ada surit sakaratul maut. Nah, ini adalah orang-orang yang di akhir hayatnya masih ada setan di dalam tubuhnya, biasanya sulit sakaratul maut. Naudzubillah, sama naudzubillah. Dan yang terakhir adalah impotensi, ejakulasi dini, dan gangguan seksual atau mandul, ya ikhwas sekalian. Nah, ini juga adalah bagian daripada tipu daya setan. Nah, ikhwas sekalian, ada satu titik lagi, ada satu hal lagi, ya, yang bisa kita lihat dari ciri-ciri gangguan setan itu, yakni pada malam hari. Ya. Pada malam hari dia merasa susah untuk tidur, ya. Kemudian susah untuk bangun subuh, ya. Kemudian mimpi buruk yang menyiksa, mimpi dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar singa, dibelit ular, dipatuk ular, ya, dibunuh, ya, atau mimpi-mimpi yang mengerikan. Ketika bangun dia melihat jejak-jejaknya seperti bekas gigitan ular, lebam-lebam, ya. Kemudian juga mimpi diperkosa, ketika bangun dia mengalami pendarahan, ya. Kemudian gangguan setan pada
anak-anak. Nah, ini ikhwas sekalian, gangguan setan pada anak-anak ini banyak macamnya: hyperaktif, autism, cacat mental, ya, indigo, pemarah, pembantah, nangis di waktu-waktu tertentu, dan senang main games. Ya, semua anak akan senang main games, ya. Jadi kita batasi. Tapi ketika dia pada fase tertentu, ya, dia bisa destruktif. Ya, ini ada ternyata orang-orang yang diganggu setan itu membuat dia senang main game. Ketika diruqyah, tangannya itu bergerak-gerak seperti sedang main game. Nah, seperti itu ikhwas sekalian, ya. Ada juga pemurtadan gaib. Pemurtadan gaib ini dia diarahkan untuk keluar daripada Islam secara ekstrim, ya. Dan ikhwas sekalian, ini merupakan gangguan setan yang spesifik, ya. Bisa dikatakan seluruh was-was untuk pindah agama, apalagi untuk putus asa lebih kecilnya, ya, ini adalah bagian daripada tipu daya setan. Barakallahu fikum. Kita telah selesai pada poin kedua ikhwas sekalian, dan poin ketiga ini makin berat, ya. Ini kita akan membahas adalah sebab kekuasaan setan dalam tubuh manusia. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika seseorang terinfeksi oleh gangguan jin, pertama kali yang dia lakukan adalah ingin mengeluarkan setan jin ini keluar dari tubuhnya. Dia ingin hidup kembali normal. Dia berteriak, berlari, berkonsultasi dengan para ahli, kemudian dia pada titik depresi. Akhirnya dia pergi ke pengobatan alternatif. Mungkin pergi ke dukun, ke ustadz dukun, ya, dan kemudian dia pada depresi yang kedua. Pada depresi akhir biasanya dia pergi ke pengobatan gratis. Ya, qadarullah, kami ini Allah amanahkan menjadi titik depresi, ya, pelarian depresi ketiga oleh orang-orang yang gangguan setan. Alhamdulillah. Ya, banyak orang yang kemudian kehabisan modal, kehabisan logistik untuk berobat, akhirnya mencari pengobatan yang gratis. Nah, hamba Allah, mereka ingin ketika diruqyah itu setannya keluar, atau minimal berbicara, ya, memberikan informasi, dan kemudian terjadi dealing, yang penting mereka keluar. Hingga muncul istilah baru, yang penting sembuh. Ini adalah doktrin batil dari setan. Hamba-hamba Allah yang muliakan, seluruh malapetaka sihir yang terjadi kepada manusia itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan lihat dalil-dalil, hujah-hujah yang kuat tentang ini. Yang pertama, ya, Allah taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di sini, ya, dia katakan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sesungguhnya malapetaka sihir itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, yang harus diingat dan dikunci mati, bahwa Allah mengetahui hal ini, Allah mengizinkan, Allah mengawasi, dan Allah melihat reaksi Anda, hamba Allah. Ya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, asbab natural daripada masuknya setan itu, Az-Zukhruf ayat 36, karena kita berpaling dari Allah. Ya, kita berpaling dari Allah. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Sesiapa yang berpaling dari bimbingan Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya pembimbing dari syaitan. Nah, ini berikutnya, hilangnya perlindungan, dosa yang dilakukan manusia karena menyembah hawa nafsu, karena mengambil setan sebagai pemimpin. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, hamba Allah, dalam dunia ruqyah, awal-awal, pada tahap awal kita terjun ke dalam dunia ruqyah, yang kita lihat adalah magic, ajaib, amazing. Ya. Dunia ruqyah itu seperti pantai, di mana lautnya biru, hijau, pasirnya putih, anak-anak berlarian, wanita, keindahan, tawa-tawa, canda ceria, terumbu karang, ikan-ikan kecil.
Dan ketika kita menyelami dunia ruqyah itu ke dalam, semakin dalam, untuk menemukan hikmah daripada ar-ruqyah asy-syar'iyyah yang merupakan sunnah yang penuh barokah dan jalan utama menuju kesembuhan dari langit ini, hamba Allah yang muliakan, maka kita akan mendapati lautan itu tidak lagi biru. Semakin dalam kita akan melihat lautan semakin gelap, semakin membahayakan. Tidak ada lagi ikan-ikan kecil, yang ada ikan-ikan besar yang bisa mematahkan leher kita, bahkan menelan kita, membunuh, mengancam jiwa kita. Maka di sanalah kita sadar bahwa kita perlu cahaya yang tidak akan pernah padam. Nurun ila nur, yang itu hanya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jagat raya ini. Maka kita tidak bisa menjangkau Allah Jalla Jalaluh. Namun Allah Ta'ala telah turunkan satu manusia yang menjadi wakilnya di bumi, Rasulnya Muhammad SAW. Maka kita mengambil apa-apa yang diambil oleh Nabi SAW. Kita mengambil contoh-contoh. Dan yang pertama adalah Al-Quran. Dan ikhwan sekalian, maka kita perlu ulama yang menerangkan Al-Quran dan hadis ini. Dan di sini kita akan buka sedikit demi sedikit, ya, hikmah terbesar yang Allah Ta'ala simpan di dalam dunia ruqyah syariah ini. Kita lihat, ya, ikan ini ukurannya puluhan kali manusia. Tetapi ikan ini, hamba Allah, bisa hidup di daratan. Ikan besar ini kalau ditemui di lautan pasti membahayakan manusia. Tapi di sini tidak membahayakan manusia. Ya, karena di dalam akuarium. Ya, ikhwah sekalian, ikan kalau ada di lautan itu akan membahayakan manusia. Tetapi kalau sudah ke darat, maka tidak membahayakan manusia. Seandainya manusia paling kuat di muka bumi ini, ya, bertarung dengan ikan di lautan, maka apa yang terjadi? Manusia akan kalah. Tapi ikan yang paling kuat ini kalau naik ke daratan, maka ikan itu akan lemah dan kalah. Kenapa demikian? Karena lautan adalah dunia mereka, dunia ikan, tempatnya ikan, alamnya ikan. Dan daratan ini adalah tempatnya, alamnya manusia. Maka ketika ini halnya sama, ketika ada setan masuk ke tubuh manusia, maka setan itu akan lemah. Ketika setan masuk ke alam manusia, alam nyata, maka dia akan lemah. Dan ketika manusia masuk ke alam jin, manusia juga akan lemah. Tetapi kita melihat hal yang berbeda. Jin berkuasa di alam manusia. How? Why? How it does? Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? How it work? How does it work? Bagaimana itu terjadi, ikhwan sekalian? Maka kita akan lihat. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Sesiapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, siapa yang berpaling dari bimbingan Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan setan sebagai pembimbing yang menemaninya, yaitu qarin. Setan qarin di dalam tubuhnya. Maksud sederhananya, hamba Allah, ketika kita mengikuti bisikan-bisikan ketika kita tidak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan aktifkan setan yang mendampingi manusia, yaitu qarin. Ya. Selanjutnya, hamba Allah yang muliakan, setan mendorong manusia pada pengingkaran, ya, pada kedustaan. Maka kemudian apa yang terjadi? Ketika manusia terinfeksi oleh setan, maka dia akan sering berdusta. Dusta di sini bukan, Pak, harganya berapa? Ini 500.000, Ustaz. Kenapa mahal? Karena dari sananya 497.000, padahal 300.000. Bukan begitu aja maksudnya. Ya, ikhwas sekalian, ya. Yang dimaksud di sini adalah yakdzibun, adalah ketika manusia mendustakan nikmat Allah. Nikmat Allah, maka yang disebut dengan kufur. Ya. Dan kufur
lawan dari syukur. Kalau syukur akan menambah nikmat, kalau kufur akan mendatangkan azab. Kalau manusia diazab, maka akan lahirlah kesulitan. Kesulitan, ya, itu disebabkan oleh apa? Dosa dan dusta yang dilakukan oleh manusia. Lihat penjelasan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dan penetapan, pengulangan, ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah engkau aku beritahukan kepada siapa setan itu diturunkan? Allah taala mengatakan tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan itu diturunkan lihat tanazzul, ya, tanazzul itu turun, diturunkan pada tiap pendusta dan banyak dosa. Ya. Hamba Allah yang dimuliakan, dusta melahirkan kekufuran. Kekufuran melahirkan kekafiran. Mendustakan nikmat, mendustakan ayat, atau disebut kufur, lawan dari kufur adalah syukur. Syukur menambah nikmat, kufur menimbulkan kekafiran dan kefakiran. Ya. Dan ikhwan sekalian, hamba Allah yang muliakan, di sini setan, jin dan manusia itu memiliki karakter yang berbeda, di mana jin itu lebih lembut. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman kepada bangsa jin, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kata Nabi SAW membacakan surah Ar-Rahman. Maka pada sampai ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka para sahabat diam. Terus Nabi mengulang ayat-ayat ini berulang-ulang sampai fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang 31 kali. Dan setelah selesai membaca, Nabi SAW bertanya, wahai para sahabatku, kenapa kalian diam saat aku membaca fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Sesungguhnya jin ketika tadi aku membaca fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka jin itu menjawab la bisyai'im min ni'ami rabbina tukadzibu. Sesungguhnya tidak ada satu nikmatnya pun yang kami dustakan. Lihat, ya. Hamba Allah yang muliakan. Di sini hamba-hamba Allah yang muliakan, maka ketika kita mendengar, ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran, jin itu kadang menangis duluan, manusianya belum menangis. Ini kenapa? Karena jin lebih peka hatinya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, lihat sekalian, iman adalah jalan ketenangan. Ya. Ketika seseorang mendustakan, ketika seseorang berdusta, ketika seseorang berbohong, maka psikologisnya itu akan dalam keadaan bergejolak, rapuh, bingung, takut, gelisah. Dan ketika seseorang jujur dalam keimanannya, maka ketenangan akan timbul di hatinya. Di sini Allah Ta'ala menjanjikan innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan hanya menguasai orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin. Hamba Allah yang dimuliakan. Setan hanya menguasai orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin. Ya, jadi yang dimaksud mengambilnya sebagai pemimpin ini apa? Setan hanya akan menguasai, mengontrol, mengambil alih kehidupan seseorang yang telah mendedikasikan dirinya kepada setan. Maksudnya apa? Menjadikan setan sebagai pimpinan spiritualnya, diikuti, ditakuti, dipatuhi. Ya, coba sekalian, subhanallah. Maka kita kembali 2 slide ke belakang. Ya, di sini hamba Allah yang dimuliakan, kita akan belajar kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam yang telah di surga. Ya. Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan. Allah Ta'ala uji dengan makanan dan beliau digelincirkan hawa nafsu dan syaitan, maka beliau diturunkan ke muka bumi. Di sini Nabi Adam alaihissalam itu sangat terpukul. Ya. Nabi Adam alaihissalam menangis. Nabi Adam alaihissalam menyesal ratusan tahun. Hamba Allah yang dimuliakan.
karena satu dosa ini. Dan beliau menyesal betapa jauhnya surga dengan bumi ini. Bumi ini penuh kesusahan. Bumi ini tempat pengasingan. Bumi ini penjara begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Di dunia ini ada aturan. Ya. Di dunia ini ada syariat. Ada sebab akibat. Kenyang harus makan dulu. Makan harus masak dulu. Buah harus tunggu masak. Nah, ikhwah sekalian, hamba Allah yang muliakan. Ada nabi lain yang melakukan kesalahan dan kemudian ditegur oleh Allah dan dia menangis 300 tahun. Nabi siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Beliau ditegur oleh Allah Ta'ala mengenai putranya, maka Nabi Daud menangis 300 tahun. Dan Nabi SAW mengatakan seandainya tangisan Nabi Daud itu dikumpulkan, maka air matanya hanya setengah tangisan manusia di permukaan bumi ini. Dari awal sampai hari kiamat. Dan seandainya tangisan Nabi Daud dan tangisan atau air mata seluruh manusia di muka bumi dari zaman awal sampai akhir, itu tidak akan menandingi kecuali setengah saja kesedihan Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Ya, Nabi Adam alaihissalam, beliau menyesal. Kenapa? Di bumi beliau diturunkan terpisah dari istrinya. Beliau tersesat, bingung harus kemana. Maka saat manusia bingung, apa yang harus dilakukan hamba Allah? Kembali kepada Allah. Ketika Anda tersesat, ketika kita merasa sulit, ya, sempit, sesak, bingung, ya, don't know where to go, ya, apa yang harus dilakukan? Kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan bertaubat. Tubu ilallah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taubat yang nasuha. Maka ketika taubat kita diterima, kita akan mendapati petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan ketika kita istiqomah dalam petunjuk itu, hamba Allah, maka kita akan mendapati rahmatnya turun. Dan setelah rahmatnya turun, kita akan mendapati syifa. Nabi Adam alaihissalam telah lewati proses ini 300 tahun. Sepertiga masa hidupnya. Jadi jangan heran, Ustaz, saya sudah 10 tahun bertaubat. Subhanallah, masih sempit, masih susah. Nabi Adam 20 tahun. Nabi Adam 300 tahun, yang itu sepertiga hidup. Maka kalau zaman ukuran usia 60 tahun bagi manusia akhir zaman, itu ukurannya adalah 20 tahun. Allahu Akbar. Semoga Allah percepat, ya. Semoga Allah buatkan akselerasi bagi kita bagaimana kita bisa keluar daripada lingkar musibah ini, hamba Allah yang muliakan. Selanjutnya, hamba Allah yang dimuliakan, poin penting yang harus diambil di sini, ketika kita tersesat, ketika kita sulit, maka ingatlah sebabnya adalah durhaka. Ketika kita dalam keadaan sulit, solusinya adalah bertaubat. Ya, bertaubat, mendapatkan petunjuk ketika telah diterima, istiqomah dalam petunjuk, di sana akan turun rahmat. Dan rahmat tidak akan turun tanpa magfirah. Magfirah diambil daripada taubat, dan bersama rahmat datanglah syifa. Ya, syifa ini hamba Allah adalah penyembuh bagi kesulitan setiap manusia. Sembuhnya seseorang dari sihir adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Baik, selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, dan tidaklah musibah itu terjadi disebabkan kecuali oleh dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya. Pada masa sahabat ada merebak wabah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Maka kemudian pemimpin di masa itu menghancurkan alat-alat musik, ya, menghancurkan tempat-tempat manusia bermaksiat, perzinahan, perjudian, dan seketika wabah itu Allah Subhanahu wa taala angkat hamba Allah. Ya. Ini dia. Ini maknanya apa? Maknanya wabah yang terjadi hari ini memang disebabkan oleh kekacauan, ya, struktur sosial manusia. Kata Nabi SAW, tidaklah musik-musik perzinahan itu ditampakkan melalui akan merebah satu penyakit yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, coronavirus adalah contohnya.
Dan di bawah daripada coronavirus, penyakit yang ada pada diri kita, dokter tidak paham apa yang ada pada jantung Anda. Dokter tidak paham apa yang ada pada lambung Anda. Dokter tidak paham apa yang ada pada syaraf, otot, tulang, daging Anda. Penyakit yang tidak terdeteksi sebabnya adalah gangguan setan yang gaib yang tidak terlihat. Maka ikhwas sekalian, bertaubat kepada Allah adalah salah satu solusi untuk apa? Untuk mengangkat penyakit ini. The ultimate solution. Ya, begitu hamba Allah yang dimuliakan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Ya. Wa ya'fu an katsira, dan Allah taala lebih memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kita. Nah, iya hamba Allah yang dimuliakan, selanjutnya ada yang terakhir, yakni menyembah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu disembah, maka Allah Ta'ala akan tutup mata, telinga, dan hati kita. Dan Allah Ta'ala menantang, siapakah lagi? Tuhan yang manakah lagi yang akan membuka ketika aku tutup? Jadi mari kita lihat ayatnya. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Maka pernahkah kamu melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allah ala ilmi wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi, dan kemudian Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hamba Allah yang muliakan, kalau kita kena gangguan setan pada jantung, ya, sesak, lambung masih baik, alhamdulillah. Kadang kita punya gangguan pada lambung, jantung masih baik. Kadang pada paru, lambung, dan jantung masih baik. Kadang pada akal, kemudian tangan masih bergerak, kaki masih berjalan. Tapi ketika Allah Ta'ala dimaksiati, diduakan, kita lebih mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? Allah Ta'ala akan tutup telinga, mata, dan hati kita. Maka kita dan di sana kita tidak bisa lagi bertaubat. Ya, hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah satu kondisi ketika manusia menyembah, memperturutkan hawa nafsunya, maka akan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang besar. Apalagi yang dilakukan adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ata a'rafan au kahinan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi peramal atau dukun dan dia meyakini apa yang dia katakan, sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah kafir, sungguh dia telah mengingkari, telah murtad, telah musyrik, telah keluar dari Islam. Dalam arti yang lainnya, terhapus seluruh pahala kebaikan, solatnya, hajinya, umrohnya, ya, sedekahnya. Begitu Syekh Abdul Bara Al-Usama bin Yasin Al-Ma'ani, ya, hafizahullah, yang merupakan muridnya dari Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh bin Bas, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Jibrin, ya, beliau mengatakan arti daripada faqad kafara dalam hadis ini, terhapuslah seluruh amalnya. Maka di situ menjadi jiro hamba Allah. Ya. Saya menyampaikan satu kisah yang mengerikan, ya, ibu sekalian, untuk menutup pertemuan pertama ini sebelum kita nanti ada tanya jawab. Ada seorang wanita yang ketika mengikuti terapi, ketika diterapi dengan Al-Quran, beliau kerasukan dan berubah menjadi kingkong yang besar. Ya, tubuhnya melakukan gerakan, pose, ya, seperti kingkong. Tangan dan lututnya ke lantai, dan bibirnya, ya, menyerupai kingkong. Dan dia meludahi siapa saja yang mendekatinya, menunjuk dan meludahinya, menepuk-nepuk dadanya. Dan kemudian ketika selesai diruqyah, maka saya ajak ngobrol beliau, dan kami bertanya kepada beliau, ada apa ukhti, ini gangguannya sangat berat sekali. Beliau mengatakan, Ustadz, saya reaksi hanya ketika diruqyah di sini. Sebelumnya saya tidak pernah reaksi. Sebelumnya hanya ada hawa panas saja. Dan ketika diruqyah Abu Ajhar Askari pada malam pertama terapi intensif, ya, program terapi intensif, maka
Kemudian beliau mengatakan, saya langsung kerasukan total, Ustaz. Dan ketika diruqyah dengan saya, beliau juga merasakan reaksi lebih keras lagi. Dan saya perhatikan sudah malam kelima tidak ada perubahan, keras, dahsyat, ya, ngajak tempur jinnya. Maka kemudian saya tanya, dan dalam diskusi itu diketahui bahwa beliau ini adalah anak yang ketiga. Dua kakaknya wafat, ya, 1 hari setelah melahirkan. Menyadari dua anak pertamanya wafat, maka ayah beliau pergi ke seorang yang dihormati di kampungnya. Lalu diberikan satu amalan, ya, satu amalan agar anak ketiganya tidak wafat. Subhanallah, ya. Padahal tidak ada amalan yang bisa menahan nyawa hamba Allah. Karena kehidupan dan kematian Allah Ta'ala yang tetapkan, apalagi ajal. Ya, maka setelah 6 bulan mengamalkan amalan ini, diam-diam istrinya didatangi King Kong dan diperkosa di alam mimpinya. Ya, Allahu Akbar. Selama 6 bulan dia diperkosa setan itu dan dia tidak bisa menolak, dia lemah. Ibunya mengatakan King Kongnya sebesar rumah dan saya tidak berdaya. Maka kemudian hamillah ibu tersebut dengan campur tangan setan. Jadi setan merasuk ke suaminya dan menghamili istrinya. Hamba Allah, setelah anak ini lahir menjelang remaja, usia 15 tahun, King Kong besar itu menjamahnya, melecehkannya, memperkosanya. Awalnya menimbang-nimbangnya, menjaganya, kemudian memperkosanya. Sampai usia beliau 35 tahun. Hamba Allah yang muliakan. Kemudian waktu itu ketika mendengar ini saya bertanya, apa yang terjadi antara Anda dengan ayah Anda? Beliau bilang sering konflik, Ustaz, sering terjadi keributan. Ya. Dan saya menyesal ayah saya melakukan hal ini. Maka kemudian saya mempelajari ilmu tenaga dalam untuk mengimbanginya. Allahu Akbar. Semakin buruk ikhwas sekalian. Jadi penting juga kadang-kadang ketika di ruqyah itu ada reaksi. Ini untuk mendiagnosa penyakitnya apa. Karena kalau masuk setan, ular, seperti ular, ini menunjukkan bahwa ya, orang ini tidak amanah karena pengaruh setan ini, dan juga rakus sebagaimana ular. Ketika yang masuk harimau, maka suaranya keras, sombong, keras kepala, tidak bisa dinasehati, cepat marah, temperamental, merasa gagah sendiri, takabur dan lain-lainnya. Ya sekalian, maka King Kong ini mengilhami dia, mengingatkan dia pada mimpi ibunya dan mimpi dirinya yang diganggu oleh King Kong. Ya, ibu sekalian, maka waktu itu saya sampaikan nasihat. Sekarang anti sudah ikut terapi intensif ini dan bawalah dakwah ini ke rumah. Mudah-mudahan suatu hari Allah Ta'ala berikan hidayah kepada ayah bundanya. Barakallahu fikum. Ya, ibu sekalian, yang kedua adalah satu kisah, ya. Yang kedua adalah satu kisah dari Halmahera. Ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan gangguan jin nasab tadi, ya. Karena saya ingin ini final. Tadi hamba-hamba Allah yang ketika melakukan ikrar itu ada pusing di kepala, kemudian sakit di dada, ya, sakit di kaki, tangan, mual, muntah, marah, nangis. Biasanya ada jin nasab. Jin nasab ini salah satu karakternya membuat seseorang itu menjadi liar dan berubah sifatnya. Al-Kisah Anas. Namanya Anas, usia 14 tahun dari Halmahera. Beliau mewarisi 9 hektar tanah yang ayahnya berniat untuk diwakafkan kepada kaum muslimin, dan beliau ingin putranya Anas ini menjadi ustadznya di sana. Maka beliau kirim putranya ke Gontor. Dan di Gontor itu anaknya ini punya kebiasaan baru. Beliau pipis yang sering sekali. Ya. Dan selain pipis hampir 30 kali dalam satu malam, hingga beliau dapat julukan penjaga toilet, maka beliau pun sering melakukan, mohon maaf, onani, yang memuaskan nafsu seksualnya dengan tangan sendiri. Dan itu dilakukan sehari 5 kali lebih. Dan 7 tahun kemudian Anas gagal. Otaknya tumpul karena maksiat yang dilakukan. Subhanallah, ya. Maka kemudian beliau di drop out dari Gontor dan beliau melanjutkan di Lipia.
Karena cita-citanya yang kuat, ingin menjadi ustadz. Dia mengatakan dalam 7 tahun ini teman-teman sudah jadi ustadz di Gontor ini, dan saya masih seperti ini. Maka apa yang terjadi hamba Allah? Di Libya pun beliau memukul dosennya, berantem, temperamental. Akhirnya beliau pun keluar dari Libya. Ya, 14 tambah 7, 21 tambah 2, 23. Anas usia 23 tahun akhirnya bekerja sebagai debt collector, ya, di Jakarta, di Matraman. Dan beliau kemudian memiliki uang. Dan beliau mengatakan, saya tidak perlu onani lagi. Saya bisa memanggil wanita yang saya sukai. Wanita-wanita malam yang dimaksudkan. Saya mengatakan, berapapun gaji kamu, suatu hari uangmu akan habis. Bagaimana kalau uang kamu habis? Saya kembali onani, Ustaz. Kalau onani letih, saya panggil waria. Waria pun jadi. Saya bilang, berapa bayar waria? Dia bilang 50.000. Subhanallah. Jadi, laki senang, cewek senang, sendiri pun jadi. Dan mengejutkan, beliau mengatakan, melihat binatang pun saya terangsang. Allahu Akbar. Maka kemudian saat diruqyah, apa yang terjadi? Anas dalam keadaan kerasukan, beliau mempraktekkan ritualnya, ritual di kamar mandinya. Dan kemudian hamba Allah, selanjutnya saya tanya jinnya, ya, dan jinnya jawab. Saya mengatakan, dari mana ini? Setan apa ini? Dan beliau mengatakan, saya Maryam dikirim oleh kerajaan untuk menghancurkan dia. Saya mengatakan, subhanallah. Kenapa maksudnya menghancurkan dia? Beliau bilang, ayah dan kakeknya tidak lagi menyembah kami, maka kami akan hancurkan dia. Subhanallah. Selesai, maka saya bangunkan Anas, dan Anas mengatakan, betul, ayah kami dahulu, kakek kami dahulu suka melempar ayam ke danau di Halmahera, ayam putih. Ini sebagai ritual persembahan agar tidak terjadi malapetaka di keluarga itu. Hamba Allah, maka setan tidak ridho orang ini telah kembali kepada Allah dengan tauhid, kembali bertauhid, bahkan ingin menjadikan tanahnya pusat dakwah di Halmahera. Dakwah tauhid apalagi. Maka setan itu ingin membunuh, ya, membunuh keturunannya. Cara membunuhnya adalah dengan merusak laki-laki itu. Lihat, kalau wanita itu cara merusaknya adalah dirusak rahimnya, ya, dibuat pendarahan, dibuat tidak bisa hamil, hilang kandungan, dibuat cacat, dibuat autis. Kalau laki-laki bagaimana hamba Allah? Kalau laki-laki, setan itu membuat dia senang berzina, membuat syahwatnya meluap-luap dan tidak mengontrolnya, tidak bisa mengontrolnya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perzinahan dan hancurlah laki-laki itu. Subhanallah, perzinahan memang menghancurkan manusia, terutama laki-laki.